Saya itu kalau berbicara baik sambutan apapun apa adanya. Tidak fiktif fakta yang saya sampaikan itu. Kalau fiktif berarti membohongi Kang Ihsan dan apalagi di depan para kiai. Kurang lobby. Kan kuncinya dikenal dan mengenal itu wakil. Bagaimana mau dipilih orang yang nggak terkenal? Kan begitu. Calon wakil yang Bu Airin siapa, Bang? Wow, itu rahasianya mereka. Saya nggak tahu menau itu. Bocoran inisialnya Al Muktabar, 2 inisialnya Ade Sumarti. Nah, suatu lembaga apapun kalau tanpa adanya kebersamaan tidak ada berhasil. Kunci keberhasilan itu dari kebersamaan karena Islam mengajarkan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat. Dan sesi kali ini sudah hadir di studio Banten Podcast tamu kami yang terhormat, Bapak Haji Muhsinin SE MSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Beliau adalah pimpinan Bapem Perda. Nah, ini dia, Badan Perencana Pembuat Peraturan Daerah, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Golkar. Betul. Nah, sahabat, ini sesi yang kita akan bicarakan ini sebetulnya adalah sesi yang menyangkut kehidupan kita semua nih. Karena berkaitan dengan pendapatan daerah Provinsi Banten. Nggak bisa belanja kalau nggak. Apa yang akan kita sentuh dalam diskusi ini tentu saja persoalan efisiensi dan efektivitas serta bagaimana pendapatan di Provinsi Banten, apakah tepat sasaran dalam pembangunannya, kemudian bagaimana transparansinya dan potensi pendapatannya dari yang sudah ada. Sebelumnya kita tanya dulu nih dengan Bang Muhsinin, kita panggil abang aja lah biar Bebas. biar lebih akrab. Banten ini termasuk provinsi dengan pendapatan yang tinggi, menengah, atau miskin? Ya, kalau dilihat dari struktur APBD sudah tertinggi sih sebenarnya. Ya, perlu diketahui bahwa Banten ini kan sudah berumur 22 tahun, lebih 7 bulan per Mei ini. Dengan luas kalau tidak salah 9.663 km persegi dan jumlah penduduk dari awal terbentuknya Banten ini hanya 7 juta jiwa, sekarang sudah mencapai 12,5 jiwa. Udah 12 juta lebih. 12 juta dari tahun ke tahun tambah meningkat. Terbesar kabupaten kota mana, Pak? Ya Timur, Tangerang itu, Tangerang, Kabupaten Tangerang itu barangkali. Artinya dari 8 kabupaten kota itu jumlah penduduk itu, dan mempunyai 155 kecamatan, terdiri dari 314 kelurahan dan desa, 1238 desa. Jadi jumlah dari 8 kabupaten kota itu berjumlah 1552 kelurahan dan desa. Gitu. Dengan sudah berumur 22 tahun lebih 7 bulan ini, APBD-nya sudah tinggi, mencapai kurang lebih 11 triliun, 11,2 triliun kurang lebih. Sudah 11,2 triliun. Dengan ini PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, baru mencapai 8,4 triliun. Ini masih ada celah-celah kenaikan potensi-potensi daripada PAD ini. Mari kita nanti bahas di kelanjutan pembahasan ini gitu. Itu barangkali profil, sekilas profil daripada Provinsi Banten yang sudah berumur 22 tahun lebih 7 bulan ini barangkali. Nah, ini luar biasa nih sahabat. Jadi saya baru menemukan bagaimana wakil rakyat yang benar-benar teladan. Hafal itu kan berarti menunjukkan paham. Nah, paham ini kan berarti mengetahui realitas yang ada di lapangan. Nah, karena saya penasaran, sebelum ngebahas ini, Bapak boleh cerita sedikit, Abang boleh cerita sedikit awal menjadi wakil rakyat? Iya.
Ya, miris sekali apabila sebagai wakil rakyat yang fungsinya artinya menjalankan tupoksi legislasi, bargaining, dan fungsi controlling pengawasan, yang intinya kalau menurut konsep saya itu menjalankan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, saya ini juga bagian daripada perwakilan Pak Ihsan kan, dan rekan-rekan semuanya. Dari 12 juta jiwa penduduk itu kan, wakilnya saya dengan itu. Walaupun saya nggak milih Golkar, Pak. Bagaimana supaya menghasilkan? Menghasilkan artinya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Provinsi Banten. Kan poinnya 2 itu dari Pancasila itu. Sudahkah kita? Miris sekali kalau sampai anggota DPRD Provinsi Banten tidak menguasai profil daripada Provinsi Banten, tidak hafal dengan jumlah segala macam luasnya, penduduknya, jumlah desa, jumlah kelurahan, jumlah kecamatan, sampai nggak hafal ditanya masyarakat bagaimana kan ke depan. Apalagi ya kalau di sudut pandangan disiplin. Saya mohon maaf, bukan sok sombong, bukan ria, bukan takabur. Konsep saya adalah disiplin. Dari sejak saya 2 periode di kabupaten, itu tetap kita pertahankan. Malah saya perkuat disiplin, karena orang yang mau baik itu sudah disiplin. Karena Allah juga mengajarkan disiplin. Kalau Allah beda kan, Allah mengajarkan disiplin tentang sholat 5 waktu. Karena sholat itu adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin. Nah, seperti kita membuat gedung ini, kalau tiangnya nggak kuat, ya runtuhlah. Begitu juga manusia. Nah, kalau sholatnya ditinggal, karena sholat itu sebagian daripada wajib ibadah khusus yang tidak boleh dihutang dan tidak boleh ditinggal. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ya, itu barangkali. Bang, ngomong-ngomong nyalek lagi nggak tahun depan? Insya Allah. Sahabat, profil calon legislatif seperti ini yang perlu diperhatikan. Dan saya, alhamdulillah, boleh dicek di KPU. Pertama awal suruh nyalon di Kabupaten Serang 2009. 2004 oleh almarhum Pak Edi belum siap. 2009 baru saya siap. Dan jangan nggak percaya, saya janji demi Allah. Boleh dilihat. Pada waktu saya kan mantan karyawan Krakatau Steel. Aktif itu berhenti tahun 1999, aktivis saya ini lembaga kemasyarakatan, ketua Karang Taruna, ketua LPM 3 periode diprovinsikan, dan ketua koperasi. Dia terus berbakti kepada masyarakat, aktif di kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan. 2009 saya bismillah nyalon. Boro-boro kan kuncinya artinya jabatan politik itu, ya, uang itu sangat dibutuhkan. Tetapi bagi saya tidak segalanya. Benar nggak? Ada teman saya yang miliaran nggak dapat. Ya, saya buru-buru ratusan juta waktu itu. 100 juta juga nggak habis. Bukannya nggak habis, nggak punya uang. Ada sahabat yang ngaku sudah kayak keluarga, seorang Kopassus namanya Pak Sudi. Saya masih ingat saja jasa beliau itu. Datang ke rumah, sering ke silaturahim ke saya. Pak, ini ada uang nih, pakai aja. 15 juta pada waktu itu menurut saya berharga. Iya, hanya itu saya modalnya. Saya perkuat silaturahim. Bawa masih mobil baleno saya dulu, ya, odong-odong. Bawa sendiri, nggak punya bayar untuk supirnya. Waktu awal nyalek. Ini cerita awal ini. Nah, pulang jam 1, jam 2, ya, saya banyak gangguan pada waktu itu, karena awal. Ya, saya minta ke Allah, ya Allah, benar-benar khusyuk. Waktu itu ada yang ngajak umroh, waktu hajinya diberangkatkan oleh Pak Haji Taufik Nuriman, begitu Bupati. Saya benar-benar nangis di depan Ka'bah. Saya akan benar-benar jadi wakil rakyat. Makanya saya kenapa konsep di sini? Kalau saya mengingkari janji saya kepada Allah akan benar, ya berarti dosa kan secara agama Islam kan. Orang digaji dari uang APBD, dari masyarakat. Ya kan uang masyarakat kita yang digaji dari pajak dan retribusi. Nah, kalau untuk 2024 nih persiapan dananya masih sama atau udah? Sebentar dulu, belum ke ini. Nah, saya nangis sujud syukur yang tidak terbayangkan oleh saya.
2009 itu suaranya tertinggi dari seluruh partai. Harusnya pada waktu itu partai merekomendasikan saya jadi ketua. Tetapi partai nggak merekomendasi ke saya, ke Pak Fahmi. Tapi tidak pas saya persoalkan. Sudahlah, saya tujuannya bukan jadi ketua dewan. Saya tujuannya dari wakil rakyat kan gitu. Saya terima aja legowo, nggak jadi masalah. Itu poin pertama kuncinya gitu. Tertinggi lihat di Kabupaten Serang, di KPU Kabupaten Serang. Kedua, ini poin-poinnya saja. Saya tidak habis 200 juta, padahal sudah ada modal kan. Saya tanya, yang kedua dari saya dapat Nasrul Ulum yang kemarin nyalon bupati nggak terpilih kan. Saya tanya, Lum, habis berapa kemarin? Wih, Pak Haji, saya mah habis 1,4 miliar. Coba bayangin, kalau yang 400-nya untuk saya aja, bujar bajar itu. Nah, saya 200 juta kurang. Saya, demi Allah, saya berani bersumpah, kata saya. Saya itu kalau berbicara, baik sambutan, apapun, apa adanya. Tidak fiktif, fakta yang saya sampaikan itu. Kalau fiktif berarti membohongi Kang Ihsan dan apalagi di depan para kiai. Oleh karena itu saya hati-hati. Karena saya nggak langsung, makanya kalau pejabat itu jangan takabur, jangan sombong. Harus hati-hatilah bahwa kita jadi pejabat itu tidak selamanya jadi pejabat. Bener nggak? Ada mantannya. Suatu saat Haji Muhsinin nih udah jadi mantan ketua DPR di Kabupaten Serang. Baru pada waktu yang kedua nyalon 2014, saya masih tertinggi di dapil saya, cuma turun 1.000, 7.000. Si Ulum yang 4,5, 4.000 lebih aja. Itulah, ya, itu kekuasaan Allah segala. Itu ikhtiar, kita yang berikhtiar. Kata Allah jadi. Yang sering disampaikan kalau sering baca surat Yasin di malam Jumat, kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah belum bisa menjadikan Haji Muhsin jadi wakil rakyat, belum bisa. Itu aja. Jadi dengan ikhtiar dan berdoa kok harus seimbang, ora et labora, kan gitu. Harus seimbang. Kita usaha sebagai manusianya, ikhtiar dan berdoa jangan lupa, karena Allah yang menentukan segalanya itu. Ya, karena tadi itu kuncinya bahwa jadi wakil rakyat itu mahal. Mahal, bener nggak? Tidak cukup dengan, bukan dengan kertas, bukan dengan tisu, dengan uang mayoritas itu. Tapi bagi saya tidak segalanya uang itu. Kalau kitanya kurang lobby, kan kuncinya dikenal dan mengenal itu wakil rakyat. Bagaimana mau dipilih orang yang nggak terkenal? Kan begitu. Yang ketiga ini alhamdulillah nggak miliar-miliaran saya. Waktu itu jujur aja di bel Pak ketuanya, ketua Fahmi kan, Pak Fahmi ketua partainya, kurang seminggu di bel. Waduh Pak Ketua, saya rasa saya mah belum pernah waktu serangan fajar itu di malam hari itu, pada waktu ini saya sudah ampun lah, sudah pasrah sama Allah. Kalau Allah saya menjadikan saya lagi di wakil rakyat di provinsi, ya alhamdulillah. Kalau enggak udah saya mau melanjutkan di ponpes saya. Kebetulan saya itu dikasih mimpi oleh Allah suruh membangun ponpes 2018. Alhamdulillah sudah berjalan sekarang. Pondok pesantren, tahfidz dan tilawah Quran Al-Muhsinin namanya juga kan. Artinya Muhsinin pun orang yang selalu berbuat kebajikan. Allah menyukai Muhsinin. Itu arti di dalam Al-Quran, bukan kata saya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang selalu berbuat kebajikan. Ini kan buat filter saya, Kang Ihsan. Benar nggak? Nama muhsinin tapi orang yang nggak baik, apalagi wakil rakyat. Kan begitu. Itu poinnya Dadang Bali. Sejarah singkat daripada profil saya. Nggak habis miliar-miliar, alhamdulillah. Sampai saya Pak Ketua, kata saya ke Pak Fahmi, saya mau keluarkan 1 hektar dapat kumpul-kumpul. Tuh ada 2 hektar kumpul-kumpul pada waktu di kabupaten. Silakan kalau Pak Ketua mau membantu, mas, bukan membantu, bayarin, kata saya. Enggak terjadi. Mungkin Allah yang mencegah, jangan dijual. Ya, alhamdulillah tanah enggak jual, tetap saya masih terpilih. Nah, sebelum kita ke pokok masalah, saya penasaran nih Bang. Berarti serangan fajar itu ada ya? 3 kali enggak. 3 kali jujur saya enggak. Silaturahim aja. Secara umum dalam, ya paling kan saya orang kalau ke saya silaturahim rombongan, ya kasih buat ganti transportasi. Apalagi bukan apalagi waktu pilek ya. Walaupun
waktu-waktu tertentu setiap datang ke saya baik di kantor maupun di rumah saya ganti transportasi itu, kasihan kan. Apalagi yang jauh saya ukur kejauhannya itu. Umpamanya habis bensin 2 liter saya kasih ganti 10 liter minimalnya, kalau enggak 20 liter. Itu sudah kebiasaan saya. Apalagi kepada kiai dan ustadz. Enggak ajar ketemu di mana saja, saya diundang acara-acara PHBI keagamaan. Itu pernah 1 bulan 36 titik, coba bayangin. Kalau sayanya seorang kiai penceramah, mungkin Avanza second kebeli tuh. Karena setiap saya diundang, beda kan dengan kiai, karena pejabat saya diundangnya. Saya minimalnya 5 itu, bawa amplop itu. Yang pertama yang agak tebal sedikit untuk panitia, yang selainnya untuk tambahan yang baca hadarat, yang penceramah, qori dan qoriah dan doa. Udah kebiasaan. Belum di luar, kadang-kadang ada kiai, ustadz terdekat. Dimanapun tempatnya saya itu nyelawatin selawat kepada kiai dan ulama. Karena pejabat yang tidak menurut konsep saya ini, mohon maaf, yang tidak menghormati ulama kiai, jangan mengharapkan sukses di dunia dan akhiratnya. Laknat dunia terjadi, apalagi nanti di akhiratnya. Karena berdirinya Pancasila, berdirinya Indonesia juga sebagai menurut sejarah kan dari ulama. Ya. Pancasila lahir dari konsep ulama, dari Al-Quran semuanya isi kandungan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa diambil dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Surat apa? Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia dari Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruq. Semua itu dari Al-Quran, dari ulama, nggak sembarangan. Makanya ada yang mau mengganti Pancasila, gila itu, nggak menghormati pejuang-pejuang ulama. Di suatu desa, apalagi negara, desa, kampung tidak ada ulama, tidak kiai, tidak ada ustadz, hancurlah desa itu, apalagi negara. Itu konsep saya, nggak bisa dipisahkan dengan ulama dan kiai. Ya. Menurut Abang, satu-satunya orang atau ada juga wakil rakyat lain yang tidak bermain? Ya, saya tidak berbicara rekan-rekan lah. Itu nggak boleh kan gitu. Ya artinya yang penting saya konsep saya juga begitu. Makanya miris sekali saya silakan memperjuangkannya itu benar-benar kesejahteraan, tidak proyek, tidak ini. Saya kalau mau kaya waktu jadi ketua DPR di Kabupaten Serang. Kalau mau main-main proyek. Ya. Saya paling yang saklek. Orang KPK juga saya kritisi, Kejari juga kritisi, tapi dalam konteks kebenaran. Itu ngapain takut kalau kita nggak koruptor? Bener nggak? Justru kita sewakil rakyat harus berani menegakkan kebenaran. Ya, membela yang benar, membela masyarakat yang terhina. Banyak saya sudah ngebantu masyarakat yang tertindas sampai ngegebrak, maaf, bukan sombong, ngegebrak kepolisian, anggota kepolisian itu berapa kali, nggak kehitung lah begitu. Membela dalam konteks. Karena saya pandang, saya pelajari, ini sebenarnya orang tidak perlu ditahan kan gitu. Baru saya bela. Karena ingat bahwa KUHAP itu bukan Quran dan bukan hadis kan. Kadang-kadang KUHAP itu yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Benar nggak Kang Ihsan? Jujur dijawab. Benar nggak? Benar. Lah ya itu tegas jawab benernya. Kadang-kadang menurut pengamatan saya gitulah. Karena KUHAP itu dibuat oleh manusia. Saya bisa direvisi. Terpengaruh Abang jadi harus tegas. Lah ya harus tegas kan gitu. Jadi dalam konteks kebenaran tegas juga. Bang, kita kembali ke laptop, Bang. Ini APBD Banten 11,2 triliun. Apa bisa jelasin pendapatan PAD-nya 8,2 triliun. Nah, secara general itu pengeluaran untuk apa aja sih, Bang? Ya kan ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung kan di dalam konteks untuk para honor, gaji, PNS segala macam kan. Kan dari 11,2 triliun itu perantung dari pusat juga kan. Bukan kalau dari pajak aslinya makan hanya 8,4 triliun aja kan gitu. Itu belanja langsungnya ya seperti infrastruktur, pendidikan, ya kesehatan. Besar mana belanja langsung dengan belanja untuk pegawai? Ya kalau menurut struktur biasanya itu tidak jauh lah, tidak jauh. Kadang-kadang kalau terlalu lebih tinggi belanja tidak langsung, ini kita juga sebagai wakil harus protes. Seharusnya kan minimalnya seimbang
50% kan gitu, 50-50 lah gitu. Nah, Mengukurlah kita harusnya yang skala prioritas didahulukan, skala prioritas. Jangan asal-asalan menganggarkan. Kita pilih sekali dengan adanya kadang-kadang kan silva itu kita sebagai wakil harus marah kepada dinas. Menganggarkan sebanyak-banyaknya tetapi ada silva, ada apa di balik ini kan gitu. Kita kalau mau teliti, kebetulan saya sudah tidak di badan anggaran lagi. Karena sudah dikeluarkan, bekas saya terlalu vokal dalam konteks membela. Saya mengusulkan di badan anggaran kan pertama masalah keagamaan. Ya karena sesuai visi misi kan. Ujung-ujungnya kan beriman dan bertakwa. Ya, untuk membentuk generasi yang Islami, untuk membentuk generasi yang beriman dan bertakwa itu dari apa? Dari diniyah dan pondok pesantren. Pondok pesantren sudah mendapatkan hibah kan dari Gubernur Provinsi Banten zamannya WH. Menurut saya masih kurang itu. Walaupun sekarang lagi ada bermasalah di kerangkang oknum-oknum PNS-nya kan yang menyalahi ya koruptor. Ya, tetap harus berjalan demi penegakan syariat sesuai visi misi. Dan saya lagi memperjuangkan diniyah. Sudah 22 tahun lahirnya Provinsi Banten ini belum tersentuh guru-guru diniyah. Guru-guru ini prihatin, Pak Ihsan. Honor dapat berapa? Itu pun kalau SPP-nya bayar muridnya kan. Kan untuk membentuk generasi yang berislami, berakhlakul karimah dari ponpes dan diniyah nggak ada lagi. Oke Bang, menurut Abang, APBD Banten udah berpihak belum pada masyarakat? Ya, sebagian sudah lah. Ya kalau mohon maaf ini, secara umum, apalagi daerah, secara nasional kalau berbicara untuk pemberantasan kemiskinan tidak mungkin selesai 100% murni, tidak mungkin. Minimalnya meminimalisir daripada kemiskinan. Dari analisa yang sudah dilaporkan ya, ini rankingnya lumayan lah, di bawah daripada 10 besar dari nasional ini. Banten ini sudah ada kemajuan. Kenapa nggak mungkin meminimalisir kemiskinan? Ya artinya nggak mungkin 100%. Ibaratnya kita aja apalagi kemiskinan, menangani sampah tidak akan pernah selesai 100%. Dalam konteks APBD Banten tertangani berapa persen? Kalau mau serius, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau fokus, ya kepada pemberantasan, artinya kalau makanya meminimalisir baru. Kalau untuk pemberantasan fokus uangnya dikesitukan semua baru bisa selesai itu. Kan banyak kepentingan. Nah, pendapat Abang konteks APBD Banten sudah akurasinya berapa persen dalam menanggulangi atau mengurangi gap ketimpangan ekonomi dan kemiskinan? Saya rasa saya walaupun sudah tidak di badan anggaran lagi kan, memang ya kalau sudah cukup lah barangkali. Banyak peningkatan dari infrastruktur, banyak kemajuan. Ya, dari anggaran untuk pertanian sudah cukup kan gitu. Dari pendidikan apalagi sudah harus secara struktur nasional kan, anggaran pendidikan kan gitu, apalagi infrastruktur dan kesehatan juga sudah banyak kemajuan. Tinggal yang tadi itu bagaimana konsepnya untuk meminimalisir dari kemiskinan. Di Kabupaten Serang sudah selesai infrastruktur kan, alhamdulillah. Yang sudah tandangin perda percepatan infrastruktur ini kan sudah selesai 600 km kan. Ya, dari luas 1.700 km masih apal saya mah, walaupun udah tidak di kabupaten lagi. Jumlah penduduknya 1.400.000 kan. Sudah selesai infrastruktur, tinggal nanti ini juga bukan tugas Kabupaten Serang pindah ke Ciruas itu ya. Memang perlu suntikan dana daripada sesuai amanat undang-undang dari pusat dan provinsi. Ya, ini Kabupaten Serang itu. Nah, Bang, PAD ini kan 80-90% dari pajak kendaraan bermotor kan? Ya. Menurut Bang Muhsinin genuine nggak? Genuine nggak? Artinya sebuah proses pendapatan yang sebetulnya ya, saya lihat, saya sering berkunjung ke selatan. Ya, ini karena malasnya pemerintahan maksud saya. Artinya masih kalau benar-benar mau jujur, aparatur pemungut pajaknya ini, pekerjaannya ini,
saya rasa banyak celah-celah yang harus ditingkatkan. Ya, kerjasama dengan kepolisian kan. Kan di Samsat itu ada kepolisian, ada jasa harja kan. Iya kan di situ karena harus kerjasama kan. Kayak di selatan aja banyak motor-motor itu mobil yang blong itu tanpa plat nomor kan. Mobilnya motornya mewah kan, bagus-bagus. Ini ada apa kan? Harus dilakukan razia-razia lah. Sering dilakukan razia ini untuk meningkatkan potensi dari pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain juga harus ditingkatkan dengan air di bawah tanah ini. Air yang minim sekali pendapatannya. Ini karena banyakkan di perusahaan-perusahaan di wilayah timur kan ribuan ini. Ribuan perusahaan-perusahaan. Ini potensi-potensi air di bawah tanah ini penting sekali digali kan gitu, ditingkatkan gitu. Iya, iya. Nah, maksud saya Bang, PAD ini dari PAD yang hampir 80-90% dari pajak kendaraan bermotor, ini kan sebetulnya belum tergali. Banyak yang belum tergali, ya tergantung, makanya kata saya coba diberdayakan masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan. Saya sudah berkunjung ke daerah lain, ada yang KSU, kerjasama operasional dengan Bapenda, dengan pemerintah tempat bentuknya supaya lebih dekat di desa bisa melayani, ya artinya pajak kendaraan bermotor baik motor maupun mobil kan bisa biar cepat kan. Tinggal bentuknya kerjasama lah dengan organisasi kemasyarakatan setempat di desanya, itu bisa dilakukan, itu menambah potensi juga kan gitu. Oke Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Ini banyak hal yang mestinya saya harus tanyakan, tapi karena waktunya terbatas. Ya. Ada 3 persoalan penting yang sebetulnya mempengaruhi secara signifikan wajah Banten. 1, stunting. Oh ya. Kedua, kemiskinan ekstrim. Dan banyak pemuda yang terjebak pengangguran, tidak terserapnya pada dunia kerja. Pendekatan APBD terhadap 3 persoalan ini apa, Bang? Di sisi dari CSR perusahaan, BUMD juga kan kita sudah lakukan. Kalau pendekatan APBD, Bang? Stunting itu kan ya kita sudah lakukan lah, kayak hibah juga pendekatan APBD kan sama saja kan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi masih kalau diukur mengkurang saja manusia. Kalau kan. Hibah nggak tanggung jawab dong pemerintah Bang? Ya. Kalau hibah berarti nggak tanggung jawab. Ya kan ada bantuan langsung juga kan orang yang tidak mampu, seperti rumah tidak layak huni juga kan. Ada program ke situ kan. Kabupaten Serang aja jumlahnya 12 juta baru mencapai kurang 12 juta ya, 12.000 gitu, 12.000 sekarang sudah 80% terlaksana rumah tidak layak huni juga kan. Dalam konteks kesejahteraan saja sama kan. Sama itu. Ya kalau kurang aja tidak akan terselesaikan, siapapun gubernurnya, siapapun pemimpinnya, seluruh daerah itu tidak mampu untuk menyelesaikan 100%. Ya, sok ngaren Anies Baswedan sudah ukuran menurut konsep saya udah bagus, tapi tetap aja banyak yang ngomong-ngomong gitu. Capres abang siapa? Nah, itu rahasia perusahaan itu mah. Rahasia perusahaan. Nah, ya pokoknya saya mah kalau jujur aja. Calon gubernurnya Bang, rahasia juga? Ya kalau gubernur mah enggak, karena itu murni dari Golkar sendiri, Bu Airin Rahmi dia ini kan gitu. Apa sih kelebihannya Bang? Ya kebelinya dari manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Dia pengalaman 2 tahun memegang Tangsel kan berhasil. Dari segi keagamaan berhasil. 7 kali berturut-turut menjadi juara MTQ. Kebetulan saya ini pengurus MTQ provinsi. Bu juara MTQ? Iya, bukan Bu Airin. Kalau Bu Airin nggak mungkin dong. Itu artinya Tangselnya kan, kota Tangselnya kan berturut-turut seperti dulu Kabupaten Serang waktu saya masih di Kabupaten Serang. Itu bahwa pendekatannya mampu. Ya, secara agamisinya mampu. Oke Bang, terakhir. Calon wakilnya Bu Airin siapa Bang?
Oh, itu rahasianya mereka. Saya nggak Ah, tahu iya, Bang. menahu itu. Saya Bocoran inisialnya, Bang? belum tahu saya mah. Saya tidak mau ke arah situ. Bagaimana ya? Saya mah mengurusin pribadi saya sendiri. Sudah sejauh mana fungsi saya menjalankan amanah Allah dan amanah masyarakat. Soalnya saya punya 2 inisial, Bang, yang beredar di ya, publik. atau Bang Ihsan ya bagus saja, kalau Bang Ihsan lebih tahu dari saya ya bagus saja saya respon. Kalau Satu saya mah ini- Boleh saya sebutin nggak, Bang? Dia nggak jadi masalah, bebas. 1 tuh. inisialnya Al Mukhtabar, 2 inisialnya Ade Sumarti. Nah, baru mendengar itu, baru mendengar satu itu. Baru itu aja yang mendengar saya. Baru mendengar, tapi secara langsung di rapat Partai Golkar belum pernah itu digaungkan gitu. Siap. Siapapun wakilnya, siapapun gubernurnya, syukur-syukur Bu Airin. Ya, kata Allah, innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kebidu Airin. Yang penting mampu nggak meminimalisir daripada kemiskinan di Provinsi Banten. Oke, Bang, makasih banyak sudah hadir. Ya, Jangan sama-sama. kapok. Insya Allah kita akan selalu mencoba mengundang Abang untuk persoalan-persoalan yang berkaitan pada masyarakat. Karena kami juga ini terkesan. Abang paham juga tentang persoalan-persoalan yang tadi Abang sampaikan. Dan semoga sukses selalu menyertai Abang. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Saya juga terima kasih yang diundang oleh Banten Podcast ini ke sini baru kali ini ya, yang sering di Banten TV. Ini mudah-mudahan ke depan lebih kerjasama dengan lembaga DPRD provinsi ini lebih ditingkatkan. Kalau ada kesulitan tinggal suntik saya aja. Kita nanti ngebisikin ke Sekpan supaya anggarannya ditingkatkan sehingga mengundang rekan-rekan yang lainnya kan lebih banyak kan gitu. Ini karena suatu lembaga apapun kalau tanpa adanya kebersamaan tidak ada berhasil. Kunci keberhasilan itu dari kebersamaan, karena Islam mengajarkan kebersamaan. Bang Ihsan ada di dunia, Haji Muhsin ada di dunia, hasil bentuk kebersamaan. Kebersamaan siapa? Sang ayah dan sang ibu kan. Makanya kuncinya kebersamaan, keberhasilan kuncinya kebersamaan. Tidak ada artinya gubernur kalau tidak ada di bawahnya itu. Makanya kebersamaan itu akan berhasil. Terima kasih dan mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak. Ya, sama-sama, saya juga.